T-19 bak genderang mau perang. Saat masuk ke dalam rumah sang papa dan mamanya, Arga langsung disambut oleh pelukan hangat sang mama. "Mama sehat kan?" tanya Arga sambil membalas pelukan sang mama. "Seperti yang kamu lihat sayang. Mama dan papa sehat. Hanya pikiran kami saja yang gak karuan," jawab mama sambil membawa Arga duduk bersama sang papa. "Masalah Pak Adi gimana ga?" tanya sang papa. "Polisi di sini sedang koordinasi dengan polisi yang ada di kota K. Mereka pasti akan ngabarin jika sudah tertangkap," jawab Arga. "Ya papa sebenarnya juga udah dengar sih dari Gani. Bahkan cerita soal sekretaris pengganti Ayu. Bang Gani gak ngomong macem-macem kan pa?" tanya Arga penasaran. "Gak ada sih. Cuma bahas kinerja kerja dia aja. Padahal ini pengalaman pertama. Emang ada pembahasan lain?" balas sang papa. "Oh ya ma. Ayah tadi ke kantor. Jangan bilang mama yang suruh ya." "Arga gak suka ma," ujar Arga menceritakan kedatangan ayah. Gadis yang sempat dikenalkan oleh sang mama beberapa waktu lalu. "Makanya kamu buruan bawa mantu buat mama. Kalau kamu gak segera bawa mantu, mama akan teror kamu dengan kehadiran gadis-gadis yang mama kenal. Mau?" balas sang mama tanpa rasa bersalah. "Ma, gak semudah itu. Menikah itu cukup seumur hidup sekali. Dan Arga juga belum punya seseorang yang spesial ma," balas Arga. "Kamu ini, usia kamu udah mau 26 tahun loga," ujar sang mama mengingatkan umurnya. "Ma, sudah dong. Papa aja menikah dengan mama di umur 27 tahun loh," timpa sang papa. "Tuh, papa aja 27. Berarti masih ada waktu setahun lebih kan? Udah ah kalau mama bahasanya mantu melulu." Arga mau ke kamar. "Mau mandi," balas Arga sambil beranjak. "Anak kamu tuh pa. Kalau udah begitu persis kayak papa," jengkel mama. "Sudahlah ma. Dia 3 tahun ini sibuk mengembangkan perusahaan. Biarkan dia bersantai sejenak," balas papa. "Kalau dia menikah kan ada yang ngurus pa. Teman-teman mama aja udah pada punya cucu," balas mama. "Papa mau ke depan ah. Gak ada habisnya kalau ngebahas ini ke mama," balas papa sambil beranjak. "Tuh kan 100% anak dan papa sama," kesal mama. Di kamar Arga, sebuah kamar dengan warna biru muda. Atapnya dilukis seperti bintang-bintang bertaburan. Akan nampak indah saat malam hari. Arga telah selesai membersihkan tubuhnya. Sudah kembali fresh dengan rambut basah yang masih acak-acakan. Berdiri di atas balkon sembari mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Tiba-tiba pikirannya teringat akan Hanaya beberapa lalu waktu di kantor. Sesekali Arga tertawa kecil. Sesekali geleng-geleng. Arga juga teringat akan kata-kata Gani. Lelaki normal pun pasti akan tertarik dengan Hanaya. Arga pun yakin di perusahaannya pasti juga ada yang tertarik dengan Hanaya. Tapi ini soal perasaan. Tak semudah membalik telapak tangan. Semua butuh kematangan dan juga keyakinan. Arga juga baru mengenal Hanaya belum ada 1 pekan. Arga kembali masuk ke dalam kamarnya menuju nakas mengambil handphonenya. Lalu menghubungi seseorang. "Lo di mana?" "Kumpul di kafe biasa ya," ujar Arga singkat dan jelas tak bertele-tele. Arga pun mengganti pakaiannya. Celana yang tadi selutut digantinya dengan celana panjang berwarna hitam. Dipasangkan dengan baju kaos berwarna putih dan dipadukan dengan sweater berwarna maron. Arga langsung meraih kunci mobilnya. Dan bergegas turun. "Mau kemana sayang?" tanya sang mama saat Arga turun. "Mau kumpul bareng anak-anak ma. Udah lama gak kumpul." "Arga pergi ya ma. Assalamualaikum." Pamit Arga sambil mencium tangan sang mama tanpa peduli dengan ekspresi sang mama. Anak ini. Lirih mama saat melihat sang putra sudah menjauh pergi. Di sebuah kafe yang sudah menjadi tempat biasa Arga dan teman-teman nongkrong. "Kenapa lo?" tanya Duta. "Biasa mama. Mantu mulu yang dibahas kalau udah diminta balik."
Jawab Arga. Makanya buruan bawa calon mantu. Kalau perlu langsung mantu bukan calon mantu, timpa Reza. Gak usah ngajarin gue. Lo aja belum nikah. Balas Arga. Yeay. Walaupun gue belum nikah. Tapi gue punya pacar. Jadi bokap nyokap gue gak rempong kayak bokap nyokap lo. Hahaha. Balas Reza. Kalau Reza mah tiap akhir pekan juga ganti-ganti. Timpa Ahmad. Ganti-ganti guys. Tapi yang dibawa ke rumah cuma satu. Balas Reza. Belum ngerasain dia diserbu sama cewek-cewek. Terus pada bawa telur busuk. Balas Duta. Anjir ya lolo pada. Teman sendiri didoain yang jelek. Protes Reza. Kalau Reza mah gue gak bisa komentar. Cuma satu. Saat kita menyakiti seorang wanita. Ingat ibu kita juga seorang wanita. Ingat jika kita punya saudara wanita. Balas Arga lalu menyeruput kopinya. Ting, bunyi pintu kafe menandakan ada seseorang yang masuk. Arga mengernyitkan matanya. Berusaha fokus pada pandangannya. Hanaya. Lirihnya. Siapa ga? Tanya Duta seakan mendengar Arga menyebut nama seseorang. Kalian di sini aja. Gue mau ke Ana dulu. Ujar Arga tanpa peduli dengan keheranan yang ditunjukkan para teman-temannya. Arga berjalan mendekat ke arah seseorang yang sepertinya cukup tak asing di matanya. Hanaya. Panggil Arga. Gadis itu pun menoleh. Pak Arga. Balas Hanaya saat melihat sosok yang memanggilnya. Mbak ini pesanannya. Ujar seorang barista sambil memberikan paper bag kopi. Oh ya makasih. Sambil menyerahkan uang. Pak Arga mau pesan kopi juga. Tanya Hanaya. Udah. Kamu ngapain di sini? Tanya Arga. Ini kan tempat umum Pak. Siapa aja bisa kesini kan? Tanya Hanaya balik. Oh iya ya. Sendirian. Tanya Arga lagi. Mbak ini kembaliannya. Ujar barista. Ganggu aja di barista. Batin Arga. Makasih mas. Balas Hanaya sambil menerima uang kembaliannya. Kak. Buruan. Panggil seseorang yaitu Artika. Iya deh sebentar. Arga melihat Hanaya dan Artika bergantian. Artika mendekat ke arah mereka. Dia adik saya Pak. Sedang ke pustaka depan untuk mencari referensi buku untuk tugas kuliah. Ujar Hanaya. Kak. Ini siapa? Tanya Artika saat sudah berada di antara Arga dan Hanaya. Artika bilang ke ayah loh. Maaf Pak. Agak lemes mulutnya. Saya permisi ya Pak. Ih jawab dulu. Ujar Artika sambil menahan tangan Hanaya agar tidak jadi pergi. Kenalin saya Arga. Teman kantor kakak kamu. Ujar Arga memperkenalkan diri. Cie lebih dari teman juga boleh kok mas. Tapi langsung bilang ke ayah ya. Balas Artika yang membuat mata Hanaya membulat. Tadi kirain bosnya Kak Hanaya yang tiba-tiba menggebrak meja. Yang buat jantung Kak Hanaya hampir lompat. Tambah Artika tanpa beban sedangkan Hanaya malu karena ucapan sang adik. Hanaya memejamkan matanya sambil menggigit bibir bawahnya. Seandainya dia bisa menghilangkan saat ini juga. Sedangkan Arga mengernyitkan matanya dengan mulut yang terbuka. Pak Arga jangan diambil hati ya apa yang diucapkan adik saya ini. Kami duluan Pak. Ujar Hanaya sambil menarik Artika setelah bersusah payah mengumpulkan keberaniannya. Arga malah terpaku melihat kepergian Hanaya dan Artika. Siapa ga? Tanya Duta sambil menepuk pundak Arga. Tepukan itu mengembalikan kesadaran Arga. Sekretaris gue. Balas Arga datar. Sekretaris lo. Bukannya Ayu ya sekretaris lo itu? Tanya Reza. Ayu udah cuti. Kan sebentar lagi dia melahirkan. Jawab Arga sambil melangkahkan kakinya kembali ke meja mereka. Siapa ga? Calon mantu buat tante ya? Tanya Ahmad dengan nada menggoda. Udahlah. Gue balik duluan ya. Kalian lanjut aja. Tagihan biar gue yang bayar. Ujar Arga sambil menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah di atas meja sambil berlalu. Kenapa tuh dia? Dia yang ngajak kumpul. Dia cabut duluan.
ujar Reza. Entahlah, balas Duta. Saat Arga menuju mobilnya yang terparkir, matanya tertuju pada dua sosok gadis. Mereka adalah Hanaya dan Artika. Ih, teteh tuh kenapa sih main tarik aja? Omel Artika. Hanaya menyentil mulut Artika dan itu membuat Artika manyun, tapi malah membuat Arga menahan tawa melihat adegan itu. Tuh mulut lemes bener ya. Minta dirukiah. Kamu itu udah buat teteh mati kutu tahu gak sih? Ujar Hanaya sambil memijat kepalanya. Emang Tika salahnya di mana? Teteh takut diaduin gitu. Tanya Artika. Bukan dia aduin. Tapi dia dengar langsung. Kesal Hanaya sambil memasukkan belanjaan mereka ke dalam jok motor. Maksud teteh dia. Ujar Artika sambil sedikit berpikir. Dia bos teteh. Bos yang menggebrak meja yang buat teteh kaget di hari pertama teteh jadi sekretarisnya. Potong Hanaya dan itu membuat Artika menelan selaivannya sendiri. Yah, dia tadi bilang teman kerja teteh. Mana Tika tahu. Mau dia teman kerja atau apapun itu. Kamu kan gak seharusnya ngomong gitu dek. Udah buruan naik. Udah mendung. Keburu hujan. Balas Hanaya tak ingin lama-lama berdebat dengan Artika, apalagi ini di tempat umum. Jika Hanaya kesal berbeda dengan Arga. Awalnya memang kaget. Tapi melihat itu semua Arga malah tertawa sambil masuk ke dalam mobilnya setelah Hanaya dan Artika pergi menjauh. Malam ini Hanaya tak bisa tidur nyenyak akibat ulah Artika sore tadi. Tak terbayangkan bagaimana ekspresi Arga besok kepadanya. Walau hati dan pikirannya tak karuan, Hanaya tetap harus masuk kerja. Masuk ke dalam lift menuju lantai 4. Di dalam lift itu juga ada beberapa staf lain. Dan saat pintu akan tertutup tiba-tiba terbuka lagi. Ada Arga di depan lift. Melihat sang bosa yang ada di depan lift membuat Hanaya menundukkan kepalanya. Arga bersikap cuek. Pura-pura tak melihat keberadaan Hanaya sang sekretaris. Arga ikut masuk ke dalam lift. Satu persatu staf lainnya turun di lantai masing-masing mereka bertugas. Dan kini lagi-lagi hanya tinggal Hanaya dan Arga. Hanaya berulang kali memejamkan matanya. Menstabilkan irama jantungnya yang seperti genderang mau perang. Sudah seperti lirik lagu aja tuh jantung Hanaya. Sedangkan Arga nampak santai saja. Malah ingin tertawa. Tapi ditahannya. Ting, pintu lift pun terbuka. Tak ada yang mau keluar lebih dahulu. Kamu mau di dalam lift saja? Tanya Arga. Saya duluan pak. Balas Hanaya tanpa melihat sang bos dan itu membuat Arga terkekeh. Sesampainya di meja kerja Hanaya langsung sok sibuk. Menghidupkan komputer dan rutinitas lainnya. Setelah ini, kamu antarkan kopi dengan kandungan herba yang sempat saya minta waktu itu ke kamu ya. Ujar Arga. Baik pak. Jawab Hanaya walaupun sebenarnya dia masih gugup tanpa menatap sang pimpinan. Menghindar itu tak akan mungkin. Jadi gak ada cara lain selain bersikap profesional itu yang ada di pikiran Hanaya beberapa saat lalu. Hanaya pun menuju pantry. Menyeduh kopi yang selalu dia bawa. Selesai dengan itu Hanaya langsung menuju ruangan sang pimpinan. Setelah mengucapkan salam dan mendapat respon dari Arga, Hanaya pun masuk. Ini pak kopinya. Ujar Hanaya sambil meletakkan secangkir kopi itu di atas meja Arga. Ada lagi pak yang harus saya kerjakan. Tanya Hanaya berusaha tenang. Jika soal adik saya mohon dimaafkan ya pak. Anaknya suka lemes mulutnya. Saya gak bermaksud gibahi Pak Arga. Saya hanya cerita soal pengalaman pertama harus menangani kasus korupsi yang lumayan membuat pimpinan perusahaan marah. Itu aja kok Pak. Potong Hanaya. Arga malah geleng-geleng lalu mengambil kopi yang Hanaya buat. Menyeruputnya. Menikmati rasa yang belum pernah dia rasakan di kopi lain. Hanaya mengerutkan keningnya melihat respon Arga. Arga menaruh kembali kopinya. Saya gak mau bahas soal itu. Saya cuma mau bilang soal agenda meeting saya sudah dikirim oleh Pak Gani. Itu yang mau saya tanya ke kamu.
Ujar Arga. Dan jawaban Arga itu membuat Hanaya menepuk keningnya. Soal yang kemarin bukan hal besar kok. Saya malah suka dengan kejujuran adik kamu itu. Tambah Arga. Kopinya enak. Stok buat saya ya. Dan kamu bisa keluar sekarang. Segera tanya ke Pak Gani jadwal meeting saya yang terbaru. Tambah Arga lagi sambil memutar kursinya membelakangi Hanaya dengan membawa kopi di tangannya. Jika Hanaya bengong, Arga malah terkekeh tanpa Hanaya tahu. Hanaya pun bergegas keluar dari ruangan Arga. Rasanya ruangan itu begitu panas untuknya saat ini. Saat pintu terbuka ada Pak Gani yang sedang berdiri di depan pintu. Selamat pagi Bu Hanaya. Sapa Pak Gani. Pagi Pak. Oh ya ada jadwal meeting baru. Nanti akan saya kirim ke email. Tolong disiapkan ya Bu Hanaya. Ujar Pak Gani. Baik Pak. Balas Hanaya tanpa banyak bertanya. Dia sedang ingin cepat keluar dari ruangan sang pimpinannya saat ini. Arga yang tahu sang Aspri datang pun kembali memutar kursinya. Wah. Udah ngopi aja pagi-pagi gini. Tanya Pak Gani sambil menyodorkan beberapa berkas. Pak Adi sudah tertangkap. Tambah Pak Gani. Baguslah kalau gitu. Soal aset dan semuanya. Sedang dalam proses disegel. Balas Pak Gani. Oh ya pekan depan kita ada jadwal ke kota S. Ada klien yang harus kita temui di sana. Tambah Pak Gani. Aturlah. Balas Arga. Hanaya harus ikut. Karena kita juga butuh bantuan dia nanti di sana. Sampaikan aja langsung ke dia. Dan jelaskan detailnya. Lo lagi gak ada masalah kan sama Hanaya? Tanya Pak Gani dan Arga menjawab dengan gelengan.